Halo, perkenalkan saya Yonatan Nuasa. Saya mahasiswa dari Universitas SA Unggul Tangerang. Di sini saya mau mendemokan hasil program perhitungan gaji karyawan yang menggunakan C++. Baik, pertama itu kita di sini mengimpor data beberapa pustaka pentingnya. Di sini ada IOS streamnya itu untuk input output, terus IOMANIF-nya ini nanti untuk mengatur tampilan dalam bentuk table gitu ya. Terus ada string di sini. String ini untuk tipe data yang kita gunakan. Nah, terus di sini ada kita bagi masuk ke menu struct karyawannya ya. Struct karyawan. Ada di sini ada nama, jabatan, gaji pokok, terus tunjangan, pajak, terus gaji bersih. Struct ini untuk membantu kita mengolah data karyawan itu secara terstruktur. Termasuk ke itu format yang kedua itu saya menggunakan itu ya, di sini format rupiah. Menggunakan format rupiah itu supaya mudah dalam membaca sebuah nominal gitu. Untuk mempermudah membaca nominal. Oke, jadi di sini kita tambahkan titik di setiap digitnya dari belakang gitu. Jadi mempermudah kita membaca itu. Dan terus di sini ada perhitungan gaji, hitung gaji bersih ya karyawan ya. Rumusnya itu perhitungan gaji ada di fungsi hitung gaji bersih ini. Tunjangan di sini saya masukkan 10% ya dari gaji pokok. Terus pajaknya sini 5% dari gaji pokok plus tunjangan gitu. Terus ada pajak juga di sini. Pajaknya saya masukkan 5% dari gaji pokok plus tunjangan. Dan sama di sini terus ada gaji bersihnya yang didapat nanti ya. Gaji bersih ini didapat dari gaji pokok plus tunjangan dikurangin pajak 5%. Oke, untuk contohnya nanti kita kasih lihat di akhir aja ya. Nah, terus fitur pencariannya di sini ya, ada untuk mencarikan hasil nanti, mencari dengan kita menggunakan partial match gitu di sini. Terus menggunakan string find, string find untuk apa itu namanya, untuk pencarian fleksibel. Nah, terus untuk menu utamanya di sini untuk menu utama perhitungan gaji karyawannya di sini ada pertama itu tambahan data karyawan ya. Di sini ada isinya input nama, terus jabatan dan gaji pokoknya. Terus yang kedua itu kita untuk menampilkan data karyawan yang sudah kita input itu dalam bentuk tabel. Nah, terus yang ketiga itu mencari karyawan ya. Yang keempat itu pilihannya keluar langsung. Nah, terus kita langsung masuk ke demo aja ya, langsung ke kita coba run aja ya. Nah, di sini langsung muncul ya program perhitungan gaji karyawan. Di sini ada 4 menu, tambahkan data karyawan, tampilkan semua data karyawan, terus cari karyawan, pilihan keempat keluar. Kita coba masuk ke nomor 1 ya. Masukkan data 1, terus di sini ada nama. Kita ambil contoh aja nama misal Budi. Jabatannya manajer. Gaji pokok misalnya 12 juta kita masukin ya. 12 juta. Dan untuk data Budi itu berhasil ditambahkan. Terus kita coba masukin lagi 1. Kita masukin nama Sehari. Di sini jabatannya misalnya itu aja ya, SPP. Terus gaji pokoknya misalnya 10 juta. Terus kita masukin satu orang lagi, misalnya Joko, jabatannya staff. Gitu aja. Nah, gaji pokoknya di sini coba masukin 8 juta.
kita coba untuk mencari apa namanya, untuk kita tampilkan semua datanya ya. Kita pilih nomor 2. Nah, datanya kayak begini ya, jadi muncul semua itu seluruhan yang kita input tadi dengan panel. Budi manajer, jabatannya manajer, terus gaji pokoknya 12 juta, ini gaji bersihnya sini langsung muncul juga. Nah, terus kita coba ketiga, menu ketiga ya, kita pilih 3 itu untuk kita nyari nama karyawan. Misalnya kita coba Budi, untuk nyari nama Budi. Nah, di sini muncul Budi, itu nama Budi, terus jabatannya itu manajer. Nah, di sini gaji Budi kan kita tadi masukkan dengan nominal 12 juta. Nah, terus ada tunjangan juga, dia 1,2 ya, 1.200.000. Terus tadi ada pajak 5%. Jadi satu pajak itu tadi ya, untuk pajak itu gaji pokok plus tunjangannya ya. Jadi di sini gaji pokok plus itu tunjangannya 5% itu jadi 660.000. Nah, dan di sini gaji bersihnya itu, makanya terakhir gaji bersih dia 12.540.000. Oke. Nah, terus kita coba cari nama yang kedua itu Joko. Kita cari 3 dulu. Terus Joko. Nah, Joko sama juga ya, di sini gaji pokok dia 8 juta, tunjangan dia itu dapatnya 800.000. Terus pajak dia itu, ini tunjangan 800.000 itu dari 10% dari gaji pokok dia ya, jadi 800 dari 8 juta, jadi 10% ya dapat 800.000. Terus pajaknya itu 440.000. Pajaknya ini dipotong dari gaji pokok plus tunjangan dia, jadi pajaknya kena 440.000, jadi gaji bersih dia 8.360.000. Terus kita pilih yang 3 lagi, terus kita mau mencari Sari. Nah, Sari di sini gaji pokok dia itu 10 juta, jabatan dia SPP di sini. Nah, ini ada tunjangan dia 1 juta, terus pajak dia kena 550.000, terus gaji bersihnya 10.450.000. Oke. Mungkin sekian ya penjelasan dari program saya ini. Mungkin ini program masih banyak kurangnya, dan saya juga masih belajar dalam penggunaan C++-nya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon